Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya saat dunia dikejutkan oleh serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah malam yang sunyi, sistem pertahanan udara Israel mendadak lumpuh. Tak ada yang menyangka, rudal-rudal Al-Qassam berhasil menembus pertahanan berlapis dan menghantam langsung kompleks rahasia paling dijaga di Israel, pabrik nuklir Dimona. Ledakan dahsyat mengguncang gurun Negev. Api menjulang tinggi, debu radioaktif beterbangan, dan suasana mencekam menyelimuti seluruh negeri. Pemerintah Israel terdiam. Dunia internasional gempar. Tidak hanya sebagai simbol kekuatan militer, Dimona adalah jantung dari proyek nuklir rahasia yang selama ini disangkal oleh Israel. Namun, di balik serangan ini, tersimpan teka-teki besar. Bagaimana Al-Qassam bisa memiliki koordinat presisi? Siapa sosok misterius yang membocorkan informasi paling rahasia dari dalam tubuh Mossad? Dan apakah ini sekadar pembalasan, atau awal dari konflik global yang lebih mengerikan? Cerita ini bukan hanya tentang perang dan kekuatan, tapi juga tentang pengkhianatan, konspirasi internasional, dan harga yang harus dibayar saat kebenaran akhirnya terbongkar. Langit di atas gurun Negev malam itu begitu sunyi. Tak ada bunyi apapun kecuali desir angin yang membawa butiran pasir melayang perlahan di bawah cahaya bulan pucat. Namun di kejauhan, dari balik bukit pasir, tampak samar kelap-kelip lampu dari sebuah kompleks besar yang dijaga ketat. Itulah Dimona, fasilitas nuklir paling rahasia milik Israel. Di dalam pusat kendali Dimona, para teknisi berjaga seperti biasa. Mereka tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka melihat dunia dengan cara yang sama. Monitor-monitor menampilkan data reaktor, suhu, dan stabilitas isotop yang terus dipantau. Tapi satu hal tak ada yang menduga, radar mereka diam. Sistem Iron Dome, yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, tampak tidak memberi sinyal apapun. Sementara itu, di sebuah lorong bawah tanah tak jauh dari Gaza, suara langkah-langkah cepat menggema. Seorang pria bertubuh tinggi dengan sorban kusut dan mata tajam, menghampiri sebuah ruangan yang hanya diterangi cahaya lampu merah. Di sana, sebuah perangkat peluncur otomatis sedang dikalibrasi. Di belakangnya, berdiri sosok misterius dengan pakaian asing dan logat bahasa Arab yang tidak murni Palestina. Koordinat telah dikunci. Semua sistem aktif, ucap pria itu dingin. Dengan satu isyarat tangan, rudal itu meluncur. Tidak satu atau dua, melainkan 5 rudal besar yang disebut sebagai generasi terbaru Al-Qassam R-13. Mereka terbang rendah, meluncur melewati garis batas dan sistem pertahanan Israel yang entah mengapa, diam membisu. Panik melanda pusat militer Israel. Peringatan tidak terdengar. Semua terlambat. Salah satu rudal mengarah tepat ke kubah perlindungan reaktor utama Dimona. Dalam hitungan detik, langit yang tadinya sunyi berubah menjadi neraka merah menyala. Ledakan mengguncang bumi. Api menjulang tinggi, menerangi gurun dengan cahaya menyilaukan. Dinding beton setebal 2 meter retak seperti kaca dilempar batu. Suhu meningkat, dan tekanan dari dalam reaktor mulai tak terkendali. Di Tel Aviv, Panglima Militer Israel menerima panggilan darurat. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Dimona terkena serangan langsung. Pagi hari di Tel Aviv berubah mencekam. Media internasional mulai menurunkan laporan-laporan samar, namun pemerintah Israel tetap bungkam. Di balik tembok markas Mossad yang dingin dan tanpa jendela, sebuah ruang interogasi digunakan untuk pertemuan darurat. Kepala intelijen senior, Meir Levin, menyeringai dingin menatap layar hitam putih dari kamera pengintai internal. Seseorang membocorkan koordinat Dimona. Bukan hanya itu, mereka tahu celah sistem radar yang hanya diketahui 5 orang. Gumam Meir, sambil memutar-mutar cincin di jarinya. Di ruangan berbeda, seorang agen muda bernama Eli Avraham dipanggil masuk. Dia baru 3 tahun bertugas, tapi rekam jejaknya bersih. Terlalu bersih. Ia menunduk saat memasuki ruangan, tetapi matanya tetap tajam. Kepala Mossad memperhatikannya lama. "Kau bertugas di bagian pertahanan siber divisi selatan, bukan?" tanya Meir. "Iya, Tuan. Tapi saya tidak pernah menerima akses langsung ke jaringan Dimona." Namun Meir tahu, kebohongan yang bagus selalu dimulai dengan kebenaran setengah matang. Ia memerintahkan 2 agen lain untuk mengawasi Eli tanpa jeda. Sementara itu, di Rafah, jalur selatan Gaza,
sebuah laptop tua menyala pelan di sudut ruangan gelap. Pria dengan wajah lelah dan jenggot tipis mengetik dengan sangat cepat. Namanya Youssef Al-Hariri, mantan insinyur komunikasi yang menghilang dari dunia internasional 2 tahun lalu. Dialah dalang dibalik sinkronisasi antara intelijen dan peluncuran rudal Al-Qassam. Youssef tak sendiri. Di layar, tersambung video call dari seseorang yang wajahnya disamarkan. Bahasanya jelas bukan Palestina. Setelah Dimona, target berikutnya adalah Haifa. Tapi kita butuh waktu 48 jam untuk pengisian ulang bahan peledak, ujar suara itu. Youssef mengangguk tanpa ragu. Tapi dia sadar, waktu mereka sempit. Israel tak akan tinggal diam. Mereka akan membalas, dan Youssef tahu, begitu mata-mata di Tel Aviv terungkap, semua akan berubah menjadi perburuan berdarah. Di bawah reruntuhan Dimona, tim penyelamat militer Israel mulai menggali puing-puing dengan tangan kosong. Mereka tidak hanya mencari korban. Mereka mencari kotak hitam, alat rekam rahasia yang mencatat data internal reaktor dan sumber awal kerusakan. Namun satu hal membuat mereka panik. Kotak itu sudah hilang. Langit di atas Dimona masih dipenuhi kepulan asap. Sinar matahari pagi tampak pucat tertutup jelaga, seakan langit pun berduka. Di balik reruntuhan, tim khusus berseragam abu-abu menyisir puing-puing dengan detektor medan magnetik. Semua terlihat seperti medan perang radioaktif, dan waktu mereka terbatas. Radiasi terus meningkat. Namun perhatian para petugas terpusat pada satu hal, hilangnya kotak hitam. Alat itu bukan sekadar perekam data reaktor. Ia menyimpan semua rekaman suara, gambar, dan percakapan para teknisi 72 jam terakhir sebelum ledakan. Dan lebih penting lagi, memuat sistem jalur komunikasi satelit rahasia yang terhubung ke jaringan militer utama Israel. Di tempat lain, tepat di pinggiran Yerusalem, seorang pria tua mengenakan pakaian dokter diseret masuk ke dalam kendaraan militer. Namanya Dr. Ezra Naim, pakar reaktor nuklir yang sudah pensiun. Namun malam tadi, nomor pribadinya terlacak melakukan panggilan satelit ke arah perbatasan Gaza. Ia tampak kebingungan, tetapi mulutnya terkunci rapat saat diinterogasi. Kau pikir ini sekadar serangan rudal biasa? Tidak. Ini kerja dalam, desis Komandan Elazar yang memimpin investigasi internal. Ia mulai mencurigai bahwa Dimona tidak sekadar menjadi target balas dendam, tetapi ada operasi global yang mengarahkan rudal itu ke lokasi paling vital dengan presisi militer tinggi. Sementara itu di markas tersembunyi Al-Qassam, kotak hitam yang hilang telah dibuka. Youssef duduk di depan layar komputer tua dengan jari gemetar. Satu persatu file dibuka. Di dalamnya, bukan hanya data suhu reaktor, tapi juga folder yang dinamai Sierra Confidential. Youssef membuka file pertama. Layar menampilkan skema jaringan nuklir bawah tanah Israel yang tak pernah diakui. Ada lokasi-lokasi rahasia, termasuk titik reaktor cadangan yang tersebar di berbagai wilayah, dari Gurun Arafah hingga dataran tinggi Golan. Namun file terakhir yang dibuka membuat darah Youssef berdesir. Rekaman audio terdengar. Seorang pria berlogat Amerika berbicara dalam bahasa Ibrani, "Jika proyek ini bocor, gunakan rencana Omega. Hapus saksi. Tutup situs. Dan jika perlu, biarkan Dimona hancur agar semua jejak hilang." Youssef terdiam. Rencana Omega? Jadi kehancuran ini bukan kegagalan Israel. Mungkin ini disengaja? Di saat yang sama, Eli Avraham kembali ke apartemennya setelah pengawasan rahasia. Ia membuka koper di bawah lantai kayu. Di dalamnya, bukan senjata, tapi paspor atas nama palsu dan sepucuk surat dari seseorang yang disebut koordinator. Surat itu berisi satu kalimat. Waktumu hampir habis. Jangan biarkan mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Di ruang bawah tanah markas militer di Haifa, pertemuan tertutup digelar. Para jenderal senior duduk melingkar, wajah mereka tegang, sebagian berkeringat meski udara dingin. Di tengah meja bundar, sebuah peta besar terhampar. Bukan hanya wilayah Gaza, tapi juga jalur rahasia perdagangan senjata dari luar Timur Tengah yang mengarah ke Sinai dan Libanon Selatan. Ini bukan hanya tentang Palestina. Kita berurusan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga, kata Jenderal Koren pelan. Salah satu ajudan militer menyodorkan berkas laporan yang baru dikumpulkan.
Di dalamnya terdapat analisa teknis tentang jenis bahan peledak yang digunakan pada rudal Al-Qassam R-13. Hasilnya mengejutkan, ada jejak isotop uranium hasil pemrosesan dari Ukraina Timur, wilayah yang kini penuh konflik dan disusupi banyak pihak gelap. Bagaimana bisa mereka dapat akses ke material ini? Ini bukan senjata buatan tangan biasa. Ini persenjataan dengan dukungan logistik tingkat negara, ujar salah satu pakar militer. Di saat yang sama, Yosef yang masih bersembunyi di Rafah mulai menyusun potongan informasi yang dia dapat dari Kotak Hitam. Ia menyadari bahwa dalam serangan ke Dimona, ada peran pihak ketiga yang memanipulasi dua kubu yang sedang bertikai. Bukan hanya Israel dan Gaza, tapi aktor asing yang sengaja melempar api ke dalam ladang kering. Di salah satu file rahasia, Yosef menemukan bukti komunikasi antara salah satu kontraktor keamanan Israel dan sebuah perusahaan bayangan berbasis di Dubai. Nama perusahaan itu tidak asing, Al-Wahda Solutions, dan sudah lama menjadi perantara gelap untuk perdagangan senjata. Yang lebih mengejutkan, salah satu direktur operasionalnya adalah mantan agen Mossad yang menghilang dari sistem 5 tahun lalu. Yosef menatap layar, bibirnya bergetar. Ini bukan perang agama, ini bisnis darah. Sementara itu di Tel Aviv, Eli Avraham yang semakin terdesak akhirnya menghubungi seseorang melalui ponsel satelit. Ia menekan nomor yang ia hafal sejak kecil. Saat sambungan tersambung, suara berat dari seberang menjawab, "Kau seharusnya tidak menghubungi saya. Aku sudah terlalu dalam. Mereka akan segera tahu. Aku butuh jalan keluar." Suara di seberang terdiam lama, lalu menjawab dingin, "Jika kau gagal, kami akan menganggapmu musuh. Kau tahu protokolnya." Eli mematikan sambungan dengan napas tertahan. Ia sadar kini tidak ada tempat aman, bahkan dari orang-orang yang dulu melatih dan membentuknya. Ia bukan hanya diincar oleh Mossad, tetapi juga oleh bayangan gelap yang selama ini mengatur permainan dari balik layar. Angin malam di gurun Negev berembus dingin, membawa aroma logam dari sisa-sisa ledakan di Dimona. Jauh dari keramaian kota, sebuah konvoi kendaraan taktis meluncur tanpa lampu. Di dalamnya, duduk dua tokoh penting, Komandan Elazar dan seorang profesor tua dari luar negeri yang baru saja diterbangkan diam-diam. Namanya Profesor Hans Grubel, pakar fisika nuklir dari Jerman yang dulu bekerja sama dengan Israel dalam program rahasia militer. Tanpa basa-basi, Elazar menyerahkan tablet elektronik yang berisi data rekaman Kotak Hitam yang berhasil diambil alih kembali dari tangan Al-Qassam. Grubel membuka satu file yang belum dibuka siapapun sebelumnya. File itu terenkripsi dengan kode Omega. Seketika, layar menampilkan peta dunia. Bukan peta biasa, melainkan jaringan pipa bawah tanah, pusat logistik rudal, dan titik lokasi mikroreaktor tersembunyi di berbagai negara, termasuk Turki, Azerbaijan, dan satu lokasi mencurigakan di Afrika Utara. Semua terhubung ke satu server induk di tempat yang disebut Node E7. Profesor Grubel menatap Elazar tajam, ini proyek Omega bukan sekadar strategi pertahanan. Ini adalah mekanisme pemusnahan total. Sistem ini bisa memicu reaksi berantai jika salah satu titiknya dihancurkan. Dan Dimona adalah tombol pertama. Elazar terpaku. Jadi kau bilang rudal Al-Qassam itu justru memicu sistem kehancuran otomatis Israel sendiri? Grubel mengangguk, tapi yang lebih berbahaya, seseorang sengaja memancingnya. Ini sabotase. Sementara itu, di Rafah, Yosef mulai merasa terancam. Seorang kurir yang biasa mengantarnya logistik ditemukan tewas dengan leher patah. Pesannya jelas. Ada pihak asing yang kini berburu dirinya, bukan karena dia musuh Israel, tetapi karena dia tahu terlalu banyak. Yosef memutuskan untuk mengirim salinan data Kotak Hitam ke satu-satunya orang yang mungkin bisa mengungkap semuanya ke dunia. Seorang jurnalis internasional bernama Laila Dawood, yang dikenal dengan keberaniannya membuka konspirasi besar di Yaman dan Suriah. Lewat sambungan terenkripsi, Yosef mengirim satu kalimat bersamaan dengan data itu. Jika aku mati, pastikan dunia tahu bahwa Dimona bukan akhir. Ini permulaan kehancuran yang mereka rancang sendiri. Di Tel Aviv, Eli Avraham berdiri di tepi balkon apartemennya. Tangannya gemetar sambil membawa paspor palsu dan selembar tiket pesawat menuju Argentina. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar di lorong. Ia menoleh perlahan. Bayangan hitam berdiri di depan pintu. Langkah kaki di lorong terdengar semakin jelas.
Eli Avraham mundur perlahan, matanya terpaku pada pintu apartemen yang kini bergetar pelan. Ia mengambil pistol kecil dari dalam laci, menahannya di balik tubuh. Suara di luar tidak mengetuk. Tidak ada salam. Hanya sunyi yang makin mencekam. Tiba-tiba, lampu apartemen padam. Eli langsung membalik tubuhnya dan menyusuri lorong dalam gelap. Ia tahu ini bukan perampokan. Ini operasi pembersihan. Mereka datang bukan untuk menangkap. Mereka datang untuk menghapus jejak. Jejak yang selama ini ia jaga rapat, tapi kini mulai terbuka, dan terlalu banyak pihak yang menyadarinya. Sementara itu di Kairo, Laila Dawood membuka file yang dikirim Yosef. Matanya melebar. Ia melihat peta interkoneksi proyek Omega, komunikasi internal militer Israel, dan yang paling mengejutkan, catatan transfer dana besar dari lembaga-lembaga internasional ke perusahaan bayangan yang menyuplai komponen mikroreaktor. Semuanya selama ini dikendalikan oleh jaringan global, gumam Laila dengan napas tertahan. Ia sadar, informasi ini bisa membakar dunia jika dipublikasikan. Tapi juga bisa menghabisi nyawanya dalam semalam. Ia mulai menghubungi sumber-sumber kepercayaannya, tapi satu persatu nomor tak aktif. Ia tahu ia tak punya banyak waktu. Di sisi lain, di Gaza, markas kecil Al-Qassam tiba-tiba digempur drone tak dikenal. Yosef berhasil lolos ke terowongan bawah tanah, tapi semua data fisik yang ia simpan hancur. Kini, satu-satunya salinan ada di tangan Laila. Ia pun bergerak ke arah perbatasan Mesir, menyamar sebagai nelayan untuk menyelinap keluar sebelum operasi darat dimulai. Malam itu, berita dari Yerusalem menyebar cepat. Eli Avraham ditemukan tewas jatuh dari balkon, diduga bunuh diri. Namun dalam siaran pers, tidak disebutkan satu fakta penting, bahwa sidik jari Eli tidak ada di senjatanya. Dan pesan terakhir yang dikirim dari ponselnya hanya berisi satu kata, Omega aktif. Komandan Elazar yang membacanya langsung pucat. Ia tahu apa arti kata itu. Seluruh sistem keamanan nuklir Israel kini berada di ambang kehancuran total jika satu node lagi terguncang. Tapi yang lebih mengerikan, ia baru mendapat laporan bahwa lokasi node E7, titik pusat pengendali, telah diketahui dan sedang didekati oleh pihak tak dikenal. Langit dini hari di atas laut tengah terlihat tenang, tapi di bawah permukaan, drone bawah laut melaju cepat menuju koordinat yang selama ini hanya ada dalam dokumen rahasia. Node E7, pusat kendali utama dari sistem Omega. Node E7 tidak berada di darat. Ia tersembunyi di dalam struktur bawah laut seukuran kapal selam, dilengkapi dengan sistem nuklir pasif dan jaringan pengacau sinyal paling canggih di dunia. Disinilah semua jalur senjata nuklir mikro dari berbagai lokasi terhubung. Sebuah serangan terhadap node ini bisa mengaktifkan mekanisme penghancuran massal otomatis. Tidak ada tombol batal. Tidak ada peringatan. Di sisi lain, Laila Dawood kini berada di Ciprus. Ia menyamar sebagai teknisi kapal, membawa salinan data kotak hitam dan semua isi rahasia tentang Omega. Di pelabuhan kecil, ia menemui seseorang, jenderal pensiunan Turki yang dulu pernah diasingkan karena membocorkan data ke PBB. Namanya Serkan Demir. Serkan membaca file itu diam-diam, lalu menatap Laila dengan wajah yang berubah pucat. Kau tidak tahu apa yang sedang kau pegang. Ini bukan cuma tentang Israel. Sistem Omega adalah jaringan kontrol global, dibuat dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Tanya Laila dengan suara pelan. Jika Israel jatuh, sistem ini akan membawa jatuhnya separuh Timur Tengah dan negara-negara pendukung di Eropa Timur. Sementara itu di bawah laut, drone bawah laut yang dikendalikan dari markas intelijen swasta di India berhasil memintas pertahanan node E7. Tidak ada tanda bendera, tidak ada identitas negara. Operator hanya disebut sebagai bayangan timur. Mereka bukan tentara. Mereka pemburu kehancuran. Di saat bersamaan, Elazar di Tel Aviv mendapat pesan dari satelit yang tidak pernah diawasi militer Israel. Frekuensi asing masuk langsung ke node E7. Ia tahu waktunya sudah habis. Elazar menekan tombol darurat, mengaktifkan kode protokol Omega level 5, perintah tertinggi untuk memutus paksa seluruh jaringan. Namun terlambat. Dari layar sistem pertahanan, terlihat satu notifikasi yang membuat darah Elazar membeku. Node E7, koneksi eksternal berhasil. Sistem akan masuk ke tahap inisiasi nuklir mikro dalam pukul 00.59 detik.
Bunyi alarm menyelimuti seluruh pusat kendali. Di tempat lain, Yosef menatap layar ponselnya dengan nafas berat. Sinyal terakhir dari dalam sistem Omega berhasil ia pantulkan ke satelit sipil melalui jalur komunikasi darurat. Ia hanya bisa berharap Layla berhasil menyebarkan kebenaran, sebelum dunia menyaksikan kebohongan terbesar berubah jadi kiamat kecil. Di layar terakhir sebelum sistem ponsel mati, satu kalimat muncul. Kebenaran hanya bernilai jika sempat diungkap sebelum dunia terbakar.